الله يرسل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه، ثم إلى أرواح مؤلف هذا الكتاب المبارك ومشايخه ومشايخ أشياخهم ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وذرياتنا وأقربائنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن عمر هذا المجلس المبارك ومسجد المبارك أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. آمين. أوقات الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه ونفعنا بتلاوته وتدبره وتفهمه. آمين. أوقات الصلاة 5. أول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا. وآخره غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع الشمس. Awqatus sholati bermula segala waktu sembahyang. Khamsun ada 5. Awal waktu zuhri pertama, awal waktu zuhur itu zawalus syamsi, ketika tergelincir matahari. Wa akhiruhu masiru zilli kulli syai'in mislahu, dan bermula akhir dari waktu zuhur masiru zilli kulli syai'in mislahu, kembali bayang-bayang tiap-tiap sesuatu bersamaan. Ghaira zillil istiwa'i, yang tiada ada zillul istiwa, yaitu
mempunyai ghairu zillil istiwa, artinya akhir dari waktu zuhur itu ketika bayangan itu tidak bayangan sesuatu itu sama dengan bendanya. Ya, ketika ada bayangan kemudian kita samakan tingginya, maka di situ sama. Nah, habis waktu zuhur, dan itu adalah permulaan waktu asar. Wa awal waqtil asri idza sara zillu kulli syai'in mithlahu, dan bermula waktu asar idza sara zillu kulli syai'in mithlahu, apabila jadi bayang-bayang tiap sesuatu itu bersamaan, wazada qalilan, dan tambah sedikit, wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan bermula akhir dari waktu asar itu masuk matahari atau ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Wa awal waqtil maghribi ghurubus syamsi, dan bermula awal waktu maghrib itu masuk matahari atau terbenam matahari. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmari, dan bermula akhirnya itu masuk mega yang merah. Wa awal waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari, dan bermula waktu awal waktu isya itu masuk mega merah. Wa akhiruhu tulu'ul fajri, dan bermula akhir dari waktu isya itu terbit fajar, al-fajr shadiq, terbit fajar shadiq. Wa awal waktu subhi tulu'ul fajr shadiq, dan bermula awal waktu subuh itu terbit fajar shadiq. Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir daripada waktu subuh itu terbit matahari. Sebelumnya kita membahas tentang kerjaan yang kita kerjakan di dalam sholat. Bahwasanya kita bahas rukun-rukun sholat, kemudian kita bahas bacaan yang dibaca dalam sholat yang merupakan rukun qauli, kemudian segala macam daripada peraturan atau kaidah tajwid yang ada di dalam rukun qauli. Itu kerjaannya udah kita bahas. Nah, sekarang masuk ke dalam penjelasan waktu yang harus dikerjakan di dalam tiap-tiap sholat. Kalau sekarang kita mau tahu waktu sholat, maka udah gampang. Kita lihat kalender waktu sholat tuh bahkan ada yang terhitung sampai 10 tahun ke depan. Nah, itu yang disebut dengan metode hisab. Jadi kalau kita lihat kalender, udah ketahuan waktu sholat sampai 10 tahun ke depan tuh waktu sholat tahun 2034 itu udah ketahuan waktunya. Nah, ini namanya metode hisab, perhitungan yang sudah ada perhitungannya. Nah, maka kalau zaman sekarang kita mau tahu waktu sholat gampang. Tapi zaman ketika Nabi SAW diutus, kemudian para sahabat mengerjakan amalan sholat tersebut, maka mereka menentukan waktu-waktu sholat melalui apa? Melalui matahari dan bulan. Ya, terutama matahari. Kalau bulan nggak dihitung waktu sholat. Yang kita lihat tuh matahari. Karena apa? Waktu maghrib itu ketika terbenam matahari, dan akhir waktu maghrib itu kapan? Ketika bayang-bayang matahari. Tahu kita kalau habis maghrib nih melihat langit suka kemerah-merahan. Itu namanya mega merah. Nah, mega merah itu adanya dari mana? Pantulan matahari yang sudah terbenam, bekas-bekasnya tuh yang merah-merah itu namanya fajar. Subuh pun seperti itu. Subuh itu ketika sudah terbit fajar shadiq.
Apa tuh fajar shadiq? Fajar shadiq itu bayang-bayang merah juga. Yang mana? Bahwasanya fajar shadiq itu menandakan akan terbit matahari sebentar lagi. Jadi waktu sholat itu dihitung dengan perjalanan atau perputaran matahari. Maka kita lihat di sini yang dijelaskan bahwasanya awal waktu yang dijelaskan di dalam kitab ini adalah waktu zuhur. Ini adalah urutan sholat yang pertama kali dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu pertama kali kerjain sholat apa? Zuhur, bukan subuh. Jadi Nabi itu diturun malaikat Jibril ngajarin sholat. Yang pertama kali diajarkan itu dikerjakan adalah waktu zuhur. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi subuh itu ada yang terakhir. Maka di dalam Al-Quran itu nggak ada ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat illa ayat, kecuali cuma satu ayat. Dan itu nggak bisa kita tafsirkan atau nggak dijelaskan oleh Allah secara detail atau secara langsung menuju kepada waktu sholat. Apa ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat dalam Al-Quran? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu waktunya. Sholat dijelaskan atau ditentukan waktunya. Tapi waktu yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu dalam surah Al-Isra. Apa kata Allah? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. 3 waktu sholat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa? Dirikanlah sholat liduluki syamsi lizawali syams, karena sudah mulai tergelincir matahari. Jadi awal yang dijelaskan Allah liduluki syams, karena tergelincir matahari. Apa yang dikerjakan waktu tergelincir matahari? Zuhur. Dan apa? Asar. Jadi ketika matahari mulai tergelincir dan matahari ada di atas, itu cuma 2 waktu sholat yang dikerjakan, yaitu zuhur sama ila ghasaqil lail, sampai tiba waktu malam. Ila ghasaqil lail. Nah, udah malam, sholat apa yang dikerjakan pada malam hari? Maghrib sama isya. Wa qur'anal fajr. Dan ketika membaca Al-Quran pada waktu fajar, itu sholat subuh. Itu ayat Quran satu-satunya yang menjelaskan tentang waktu sholat. Di dalam Al-Quran cuma itu ayat yang menjelaskan tentang waktu sholat. Dan itu tidak Allah firmankan secara jelas atau langsung, butuh penafsiran. Kalau orang nggak paham, aqimis sholat, dirikanlah sholat pada waktu tergelincir matahari, dan pada waktu malam, dan pada waktu subuh atau pada waktu terbit fajar. Orang nggak paham, tapi dari sini kita bisa tahu, disinilah penentuan waktu sholat yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ketentuannya di ayat tersebut. Ini adalah waktu sholat yang 5, dijelaskan oleh Syekh Sumer. Awal waktu zuhri, pertama bermula waktu zuhur itu zawalus syams, yaitu ketika mulai tergelincir matahari. Apa sih arti tergelincir matahari? Kalau kita kan arti tergelincir apa? Kepleset. Artinya matahari itu adanya di tengah atau di atas. Kalau udah kepleset dari bawah ke atas, ya, condong. Atau kita bisa artikan zawal itu condong, matahari mulai naik. Jadi ketika mulai matahari naik, zawal, tibalah waktu zuhur. Kapan waktu zuhur masuk? Kalau disini jelaskan ketika zawal syams, yaitu ketika matahari mulai tergelincir. Kalau kita mau nandain matahari tergelincir, matahari udah ada tengah-tengah kepala kita tuh udah zuhur masuk. Jadi kalau kita naruh bayangan, nggak ada bayangannya tuh. Kalau kita naruh benda di bawah matahari, nggak ada bayangannya. Itu namanya matahari tepat di atas kepala
kita. Itu kalau udah nggak ada bayangannya, berarti udah masuk waktu zuhur. Nandainnya kayak begitu. Dulu nggak ada jam, dulu nggak ada yang namanya handphone yang kalau udah masuk waktu zuhur tuh handphone azan sendiri. Ya, kalau sekarang kan gampang pasang aplikasi di handphone, waktu zuhur azan sendiri tuh handphone. Handphonenya aja orangnya masih buka TikTok. Handphonenya aja orangnya masih buka WhatsApp. Sekarang kan begitu. Kalau kita masih kayak begitu, mendingan kita usah dipasang tuh aplikasi. Percuma jadi. Ya. Nah, kalau dulu nandain waktu zuhur masuk yaitu ketika zawal. Kalau sudah kita naruh suatu benda di bawah matahari, nggak ada bayangan tuh benda. Berarti itu matahari tepat di atas kepala kita. Itu sudah masuk waktu zuhur. Wa akhiru masiru zilli kulli syai'in mithlahu. Ya, dan bermula akhir daripada waktu zuhur itu kembali bayang-bayang tiap-tiap sesuatu bersamaan, yang tiada ada zillul istiwa, yang nggak ada seperti bayangan yang tadi kita artikan. Zillul istiwa itu bayangannya nggak ada. Nah, habis waktu zuhur, kalau sudah bayangan satu benda tingginya sama dengan benda itu sendiri. Artinya matahari kan dari mana? Ini dari timur, terbit di timur. Nah, kalau sudah di atas di waktu zuhur. Kalau sudah masuk ke barat, nah kita naruh benda nih, berarti bayangannya ada di mana? Bayangan di sini kan? Nah, kalau kita udah naruh benda, bayangan tuh benda sampai sini. Nah, sama tuh. Itu waktu zuhur udah habis. Maka ini menandakan masuknya waktu asar. Jadi mataharinya udah nyampe ke barat, jalan dikit, berarti dia sama tuh. Bayangan satu benda ini sama dengan panjang benda itu. Kalau panjangnya segini, kita ukur bayangannya segini. Nah, habis waktu zuhur. Nah, kalau sudah habis waktu zuhur berarti masuk waktu asar. Jadi kira-kira perjalanan matahari dari tengah sampai seperempat, ya kan siang itu kan, makanya kalau di Indonesia yang khususnya ada di garis khatulistiwa. Kenapa Indonesia itu waktunya nggak berubahnya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lama? Karena apa? Kita ada di tengah-tengah. Kita ada di tengah-tengah. Jadi perubahan waktu yang ada di negeri kita itu nggak terlalu jauh. Paling kajaknya yang biasanya isyanya jam 7, jam setengah 8, setengah jam paling lama, 45 menit paling lama. Nggak pernah tuh kita nyampe berubah, tadinya isya jam 7 jadi berubah jam 8, nggak ada, jarang. Bahkan nggak pernah kalau kita. Tapi kalau di Arab bisa terjadi. Di Saudi Arabia itu pernah terjadi isya jam 9. 7 berarti maghribnya jam berapa? Maghribnya jam 7. Isya jam 9. Saya pernah ngalamin tuh isya jam 9, maghribnya jam 7. Nah, kalau di kita nggak terlalu jauh, paling maghrib biasa, paling cepat maghrib kita tuh jam setengah 6 lewat dikit. Itu paling cepat maghrib kita. Paling lama hampiran jam setengah 7, hampir jam setengah 7, nggak berbeda jauh. Nah, maka perubahan waktu yang ada di negeri kita ini nggak berubah jauh. Maka dilihat daripada perputaran matahari. Nah, kalau kita adanya di tengah-tengah, ada satu negeri yang kadang-kadang malamnya cuma 3 jam atau 4 jam, siangnya 20 jam. Jadi puasanya ada yang 18 jam. Itu di Belanda. Di Belanda itu puasa 18 jam. Sahurnya jam 3, bukanya jam 9. Subuhnya jam 3, bukanya jam 9. Malamnya cuma 6 jam doang. Jam 9 tuh dia buka,
Isya jam 7, sholat tarawih jam 12 kelar. Jam 3 udah sahur lagi nih. Itu 18 jam. Kalau nggak salah di Belanda, itu saya dapat cerita dari teman saya yang ngalamin di sana. Ada ustaz puasa saya 18 jam. Wah itu luar biasa, pahalanya tuh lebih beda apa yang kita di Indonesia. Nah ini awal waktu asli dan masuk waktu asar atau permulaan waktu asar idza sarra zillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Masuk waktu asar apabila jadi bayang-bayang tiap sesuatu itu bersamaan dan tambah sedikit. Tadi kita artikan bayang-bayangnya sampai sini, lebih dikit dah bayangannya di sini, barangnya mah panjangnya segini, bayangan sini dikit, itu udah masuk waktu asar. Ya, dilebihin sedikit gak apa-apa. Maka misalkan nih di masjid-masjid lain azannya jam 3 lewat 20 misalkan, kita lebihin 2 menit dikit, semenit 2 menit. Kenapa? Karena waktu kalau ngepas itu kita takut salah. Kalau kita azan belum masuk waktu asar, tanggung jawab kita tuh. Kita kan azan, Allahu Akbar, ada orang yang buru-buru pengen jalan nungguin waktu azan. Dia sholat duluan, waktu azan dia sholat. Nggak tahunya azannya belum masuk waktu. Itu tanggung jawab tuh. Makanya di masjid-masjid yang kita aturan waktunya 20, lebihin 1-2 menit nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita itu ihtiyat, berhati-hati. Kalau ngepas banget, takutnya kita ini ketika azan belum masuk waktu, maka tanggung jawab tuh yang azan. Kalau ada yang sholat belum masuk waktu atau azan belum masuk waktu, itu tanggung jawab dia. Kenapa? Sholatnya nggak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat apa? Dukhulul waqti, masuk waktu sholat. Nah, begitu juga kalau maghrib, puasa. Puasa nih, jangan cepet-cepet azannya. Kalau belum masuk waktu jangan azan dulu. Maka kalau puasa itu kasih waktu 1-2 menit buat muadzin, batalin dulu. Jadi kalau misalkan ada orang yang buka sebelum azan, ya minimal dia tanggung jawab duluan, udah buka duluan. Jadi yang sebelum azan tuh muadzin itu buka duluan. Jangan dia belum makan minum udah azan. Karena yang namanya buka puasa itu sunnahnya apa? Takjil. Makanya kita ini nyebutnya apa? Takjil. Takjil itu kita bagi takjil itu dari kata bahasa takjil itu dipercepat atau disegerakan. Tapi ada ulama yang membolehkan kalau masih bangsa 5-3 menit sebelum maghrib dia udah buka, nggak apa-apa katanya. Misalkan nih maghrib jam 6, tapi dia jam 6:05 udah buka, disangka udah masuk waktu, maka diperbolehkan itu. Dikasih rukhsah. Kalau nggak tahu jangan disengajain. Jangan disengajain. Kalau disengajain jadi nggak boleh. Kalau nggak sengaja boleh. Meskipun dia belum masuk waktu, tapi dia udah buka karena ingin ngerjain sunnah apa? Takjil, disegerakan bukanya. Tapi jangan disengajain. Jadi ada rukhsah 5-3 menit. Saya kadang-kadang kalau lagi di jalan, azan atau belum? Waktunya sih belum, tapi udah ada yang azan, mendingan buka. Yang tanggung jawab yang ada. Karena kacang 3-2 menit ada beberapa ulama yang memberikan taksis atau memberikan rukhsah dalam hal tersebut. Ya, karena yang dikejar apa? Yang dikejar adalah sunnah takjil, mempercepat buka itu adalah suatu kesunahan. Nah sahurnya jangan buru-buru, takhir. Sunnahnya Nabi itu sahurnya diakhirin. Kadang-kadang kita nih orang Indonesia nyangkanya kalau udah imsak tuh nggak boleh makan. Ya. Padahal imsak itu waktu sunnahnya buat kita sahur. Imsak tuh
waktu sunnahnya buat kita sahur itu imsak, karena 15 menit sampai 20 menit sebelum adzan maghrib itu adalah waktu sunnahnya kita sahur. Kata Nabi, sunnah kita buka sahur itu sebelum 45 menit. Seukuran orang baca Quran itu seperempat juz. Seperempat juz itu apa? 3/4 juz ya. 1 juz kurang seperempat. Itu kira-kira kita kalau baca 3/4 juz berapa lama? Taruh dah 45 menit atau setengah jam. Setengah jam waktu sebelum subuh itu waktu sunnah buat sahur. Kadang-kadang ibu-ibu bangunnya jam 2 masaknya bu, jangan makannya. Anak-anak muda nih, aku sahur duluan lah. Ngapa emang? Takut ketiduran. Dia makan jam 2:30. Bener jam 3 dia tidur. Bangunnya jam 3 sore. Bangunnya jam 3 sore. Nah itu mainan banget puasanya. Ini biasa anak muda begitu tuh. Yang paling sunnah takhir sahur itu belakangnya setengah jam lah paling enak, paling pas setengah jam sebelum subuh itu paling pas sebenarnya. Kenapa? Makannya nggak terburu-buru, makannya nyantai dan masih ada waktu beberapa menit habis makan kita bersih-bersih siap-siap sholat subuh. Ya, kalau bisa ya kita udah tahajud kemudian kita potong sama sahur, badan pakaian udah rapi, udah tinggal ke masjid, itu paling enak. Nah maka ini bentar lagi kita puasa nih, nggak berasa. Udah ngaji terus penutupan, terus udah puasa. Ya. Ini baru jelasin waktu masuk waktu akhir waktu asar, ya, wa akhiruhu ghurubu syamsi, dan bermula akhirnya waktu asar itu masuk matahari atau terbenam matahari. Kalau udah matahari nggak kelihatan sama sekali, maka udah habis waktu asar, dan itu adalah awwalu waqtil maghrib. Ya. Masuk bermula waktu maghrib itu ghurubus syamsi, yaitu terbenam matahari atau masuk matahari. Ya, kalau sudah matahari masuk, maka mulai masuk waktu maghrib. Wa akhiru, dan akhir waktu maghrib ghurubus syafaqil ahmar, ya, masuk mega yang merah. Maka kalau waktu maghrib, habis maghrib tuh kita melihat ke langit, kita kan jarang melihat ke langit kalau habis maghrib. Kadang-kadang kita cuma melihat jam doang. Sekali-kali habis maghrib kita lihat ke atas, itu ada mega-mega merah. Mega merah itu adalah pantulan cahaya dari matahari yang sudah terbenam, artinya bekas-bekas cahaya matahari yang ada di langit. Nah, jadi matahari itu kan muter begini, ya. Di sini malam masih ada yang di sebelah lain siang. Ya, kita di sini udah malam. Di Mekah sekarang masih jam 4:30. Dia kan lebih belakangan. Kita itu duluan 4 jam, di sini 9, berarti di sana masih 4:30. Berarti matahari di sana masih ada. Nah, kita kebagian di sini pantulan cahaya matahari yang udah nggak kelihatan lagi matahari, itu mega merah, bekas-bekas pantulan matahari. Nah, kalau itu masih ada, berarti belum masuk waktu isya. Wa awal waqtil isya ghurubus syafaqil ahmar. Dan awal masuk waktu isya, kalau mega merah, bayangan yang merah itu di atas awan udah nggak ada, maka udah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Nah, waktu isya ini yang paling panjang. Kalau subuh waktu yang paling sebentar. Subuh itu terbit fajar shadiq. Fajar shadiq itu sama kayak syafaq ahmar. Dia kemerah-merahan juga. Nah, itu adalah pantulan cahaya matahari yang akan terbit. Kalau syafaq, pantulan cahaya matahari yang sudah terbenam. Nah, itu. Nah, nanti awal waktu subhi, ya, tulu'ul fajri,
tulu'ul fajri shadiq ya. Akhir waktu isya itu tulu'ul fajri shadiq. Akhir waktu isya itu terbit fajar shadiq. Fajar itu ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu apa? Fajar kadhib itu dia cahaya yang merah-merahan, tapi dia bukan cahaya yang sebenarnya. Ya, maka disebut apa? Fajar kadhib. Yaitu zaman Nabi ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Dia cahaya kemerah-merahan, tapi dia bukan pantulan matahari yang sebenarnya. Dia hanya mungkin pantulan cahaya dari pantulan bintang atau apapun itu. Nah, kalau sudah terbit fajar shadiq, yaitu cahaya kemerahan yang sesungguhnya, fajar yang sesungguhnya, nah itu masuk waktu subuh. Nah, kapan akhirnya waktu subuh? Tulu'ul syamsi. Ya, cahayanya dulu. Jadi dari mulai cahaya pantulan bekas matahari sampai terbit matahari itu habis. Nah, waktu subuh itu sebenarnya hampir sama kayak maghrib sama isya. Ya, maghrib sama isya itu hampir sama waktunya. Jadi antara maghrib sama isya dan waktu subuh itu waktunya sama, hampir sama. Kalau di sini ya paling 1-2 jam. Ya, 1 jam paling lama. Atau 1 jam lebih, 1 jam setengah itu bisa. Ya, maka waktu subuh pun sama sebenarnya. Waktu subuh sama waktu maghrib itu hampir sama biasa. 1 jam atau 1 jam lebih dikit. Bahkan sekarang itu subuh itu jam 4:20 ya. 4:25 ya, hampir setengah 5 lah pokoknya ya. Nah itu syuruknya. Syuruk itu apa? Syuruk itu adalah waktu terbitnya matahari. Isyraq kita nyebutnya. Waktu isyraq itu kira-kira jam 5:30. Ya, isyraq itu jam berapa sekarang? 5:30 ya. Di sini jam berapa? Isyraq jam 10. 6:10. 6:10. Apa kurang? Syuruk atau isyraq itu waktu mulai matahari udah mulai. Nah itu disunahkan sholat isyraq itu namanya. Ya berarti antara waktu subuh dengan isyraq itu kira-kira 1,5 jam ya berarti ya. Kalau 6:10 ya 1,5 jam lebih dikit. Nah itu waktu subuh. Nah, berarti hampir sama kayak waktu maghrib ke isya. Maghrib sekarang jam 6:05. 6:18. Oh berarti hampir sama, sejam aja. Nah kalau waktu subuh berarti lebih panjang. Nah, kenapa? Karena kalau isya atau maghrib ke isya itu adalah habis waktu maghrib ketika bekas cahaya matahari hilang. Nah, tapi kalau subuh itu nungguin cahaya matahari sampai mataharinya datang. Sampai mataharinya datang berarti udah habis waktu subuhnya. Ya. Tulu'ul syams itu yaitu waktu isyraq, waktu matahari mulai merangkak naik. Maka di situ disunahkan yang namanya sholat isyraq. Ya, ini kita sudah dibahas belum isyraq. Fadilah sholat isyraq itu apa? Fadilah sholat isyraq apabila orang tersebut nunggu isyraqnya dari subuh jamaah, baca wirid, baca Quran, nggak pindah dari tempatnya sampai waktu isyraq, maka kata Nabi SAW apa? Dia akan diberikan pahala oleh Allah, pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah tamah, sempurna pahala. Jadi kalau kita belum mampu haji, ya kita dapat pahalanya bisa. Tiap hari bahkan kita bisa dapat pahala orang yang haji. Kalau orang haji kan nungguin setahun, tapi kita bisa dapat pahala orang haji tiap hari. Apa? Kita sholat subuh jamaah
Habis sholat subuh kita nggak pindah dari tempat duduk kita baca wirid, baca zikir, baca Quran sampai waktu isyraq. Kalau udah waktu isyraq, sholat sunnah 2 rakaat. Itu kata Nabi, orang yang melakukan hal tersebut akan diberikan pahala oleh Allah, pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah tamah, pahalanya sempurna dan nggak dipotong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ulama itu ada yang membagi haji itu dengan 3 bagian. Ya, apa? Orang yang haji biqudratihi, dengan kemampuannya. Ya, kita punya duit, kita haji sendiri, kemudian badan kita masih kuat, orang yang kita tinggalin bekalnya ada, itu namanya orang yang haji biqudrati. Tapi ada orang yang haji apa? Biqudrati ghairi, dengan kemampuan orang lain diongkosin. Ya, karena kan banyak orang yang diongkosin hajinya, tahu-tahu ada orang yang hadiahin haji. Nah, itu biqudrati ghairi. Dan ada orang yang haji biqudratillah, dimampukan sama Allah. Siapa? Ya orang yang sunnah tadi, dari sholat subuh jamaah, baca wirid, baca zikir sampai isyraq, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Ini namanya orang yang haji karena dimampukan oleh Allah, dimampukan pahalanya. Ya. Jadi kalau kita belum mampu buat haji, maka kita bisa mendapatkan pahala haji setiap harinya. Nah, ini penjelasan al-asfaq. Nah, penjelasan dulu al-asfaq yaitu tentang mega atau fajar. Al-asfaq itu salah satu. Bermula mega itu ada 3 macam. Ahmaru wa asfaru wa abyadu. Yang pertama adalah yang merah, dan kedua mega yang berwarna kuning, dan yang ketiga mega yang berwarna putih. Penjelasannya kapan, apa waktu sholat apa, atau mega itu menunjukkan waktu sholat apa. Al-ahmaru maghribun, bermula mega yang merah itu waktu maghrib, itu menunjukkan masih adanya waktu maghrib. Wal asfar wal abyadu isya'un, ya, dan bermula mega kuning dan putih itu isya, itu waktu isya. Ini kalau kita sekarang keluar, kita melihat langitnya warnanya apa? Ada pantulan cahaya berwarna putih. Dari mana? Dari bulan. Bulan itu dapat cahaya dari mana? Dari matahari. Nah, maka waktu isya itu selama langit yang kita lihat itu kadang-kadang berwarna kuning, kadang-kadang berwarna putih. Tapi kalau mendung warnanya merah. Kalau mendung warnanya merah, itu bukan mega. Ini yang disebut dengan fajar kadhib. Dia warnanya merah kayak mega, tapi bukan mega. Kenapa? Itu awan yang tebal yang ada di atas, yang akhirnya dia menunjukkan bahwasanya itu mendung. Malam itu kalau langitnya merah berarti mendung. Kalau habis isya merah itu mendung. Nah, tapi kalau lagi cerah, waktu isya itu ketika meganya mulai berwarna kekuning-kuningan. Kalau kuning itu biasanya kalau mau apa? Kalau mau pertengahan bulan atau awal bulan, ketika bulan itu mulai besar, bulan purnama, nah itu agak kekuning-kuningan biasanya. Ya, kalau yang putih itu yang seperti malam-malam biasanya. Itu namanya al-asfaq, ya, macam-macam asfaq. Wa yudabu ta'khiru salatil isya. Dan disunnahkan mentakhirkan sembahyang isya ila an yaghiba syafaqul asfar wal abyad. Ya, sampai kapan kita disunnahkan mentakhirkan waktu isya? Hingga bahwa hilang oleh mega yang kuning dan putih.
Ini kalau masih jam segini masih ada mega kuning atau putih bekas-bekas pantulan cahaya matahari yang tersisa di langit-langit malam. Maka kalau udah hilang tuh, udah nggak ada lagi mega-mega bayang-bayang cahaya matahari yang berwarna putih ataupun warnanya kuning, maka itu sunnah kita sholat isya. Kira-kira waktu isya sekarang itu kalau disunahin jam 11 atau jam setengah 12. Ya, kalau sekarang kan isya jam setengah 8. Itu mega itu biasanya hilang itu di jam 10 atau setengah 11. Nah, itu udah mulai murni, artinya nggak ada lagi pantulan-pantulan cahaya matahari yang tersisa di langit, yang ada hanya pantulan cahaya bulan. Nah, itu kira-kira jam 10 atau jam setengah 11. Nah, disunahkan kita mentakhirkan waktu sholat isya sampai itu waktu. Kalau orang sekarang isya ditakhirin, yang ada lewat. Orang sekarang, kalau zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang itu terbiasa yaitu bangun tahajud. Hampir 90% orang yang hidup di zaman Nabi malamnya pasti bangun tahajud. 90%. Kalau zaman sekarang isya ditakhirin, yang ada bukan sunnah, musibah. Benar ini mah. Jangankan yang orang rajin sholat, jangankan orang yang jarang sholat, yang rajin sholat aja kadang kalau isya ditakhirin, dia ketiduran bangun-bangun subuh, bablas subuh. Jadi kalau kita mau ngikutin sunnah yang kayak begini, ini udah gak relevan. Sunnah ini kita amalkan di zaman sekarang. Kalau kita gak rajin-rajin amat ibadah, kalau gak doyan-doyan banget ibadah, kita mau takhirin sholat isya, nggak bisa. Yang ada kelewatan untuk isyanya. Maka amalan yang paling afdol yang ditanya oleh salah seorang sahabat pada waktu itu, ayyul a'mali afdol, as-salatu ala waqtiha. Itu paling relevan, paling tepat untuk orang sekarang. Karena Nabi itu ketika ditanya ayyul a'mali afdol, sahabat nanya, kalau yang nanya si fulan, Nabi jawabnya sesuai dengan kebutuhan orang tersebut. Kadang-kadang apa? Al-amalu wa alladhi yastamir wa idqalla. Amalan yang paling afdal itu amalan yang sedikit tapi istiqomah. Itu Nabi ketika ditanya ayyul a'mali afdal. Banyak hadis yang bertanya tentang ayyul a'mali afdal, dan jawabannya bermacam-macam. Bukan berarti yang ini nggak afdol, yang ini nggak afdol. Semuanya afdol sesuai dengan kebutuhan orang tersebut masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan pada zaman dan juga waktu itu. Sekarang ibadah yang paling afdol as-salatu ala waqtiha. Kalau zaman dulu orang pada lomba-lomba buat sholat tahajud, lomba-lomba untuk berzikir, lomba-lomba untuk turun ke medan perang. Kalau sekarang amalan yang paling afdal itu bukan itu. Bukan kita turun ke medan perang, sekarang gak ada peperangan. Bukan banyak-banyakan zikir, bukan. Yang paling afdal sekarang apa? Ngurang-ngurangin dosa. Amalan yang paling afdal sekarang ngurang-ngurangin dosa. Banyak dosa yang hampir semuanya kita kerjain. Ya, hampir semuanya tadi kita itu ngerjain dosa. Maka amalan yang paling afdol sekarang itu apa? Ngurang-ngurangin dosa. Gak usah kita pakai sholat tahajud 20 rakaat, ya berat. Kalau kita mau sholat tahajud tiap malam 20 rakaat, sholat witirnya 11 rakaat, berat. Kalau udah mampu melaksanakan itu, maka dia harus mengurangi apa? Ya minimal dia kerja itu ngantuk. Kalau dia ngerjain itu malam, kerjanya ngantuk. Kecuali kalau dia orang kaya, punya kontrakan banyak, tidurnya habis subuh, baru nggak apa-apa. Cuman yang begini kan jarang. Maka kalau kita sekarang amalan paling afdal apa? Kurang-kurangin dosa. Kurangin dosa, yang sekiranya dosa kita kurangi. Yang wajib tetap kita kerjain. Karena ada ditanya Nabi SAW dalam salah satu hadis itu, Nabi ditanya sama salah seorang sahabat,
Ya Rasulullah, apa yang akan memasukkan aku ke dalam surga? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa nganterin kamu ke dalam surga itu adalah apa? Iqamatus shalah wa tu'ti zakah, kemudian wa tasuma Ramadan. Kerjain cuma rukun Islam doang. Kata Nabi, ketika ditanya sama orang ini, apa yang bisa nganterin saya? Diriin sholat, puasa bulan Ramadan, menunaikan zakat. Kata ini orang, saya cuma ngamalin apa yang disampaikan sama Nabi, nggak saya lebihkan. Artinya apa? Yang dikerjain cuma itu doang. Puasa, zakat, sholat, puasa, zakat, sholat, haji kalau mampu. Ya. Apa kata Nabi ketika ditanya orang itu? Ketika tuh orang pergi, Nabi ngomong sama sahabat, dia ahli surga. Dia ahli surga. Tapi itu orang bilang, walau azid, walau qalil. Kata dia, kata orang, saya nggak ngerjain yang lebih daripada apa yang disampaikan oleh Nabi. Jadi apa? Puasa, zakat, Ramadan. Udah, itu bisa nganterin ke dalam surga. Artinya dia nggak pakai tahajud, dia nggak pakai yang namanya duha, ya mungkin dia kerjain cuma jarang-jarang, tapi itu bisa nganterin ke surga. Artinya apa? Kerjakan kerjaan-kerjaan yang wajib, tinggalin perkara-perkara yang haram. Karena ini orang apa? Ngerjain apa yang diperintahkan oleh Nabi, meninggalkan yang dilarang oleh agama, udah selesai. Itu bisa nganterin ke surga. Kita hidup di dunia paling lama 70 sampai 80 tahun. Tapi apa yang akan kita rasakan nanti dalam kehidupan akhirat? Abada. Khalidina fiha abada. Tinggal fihanya mau kemana? Mau fihanya finnar atau fil jannah? Ya, semuanya itu adalah kehidupan yang abadi setelah nanti di dalam kehidupan akhirat. Jadi proses perjalanan hidup kita itu masih panjang. Jadi jangan kita kira ini habis dunia, kita mati masuk ke kuburan selesai urusan kita. Agak panjang, masih panjang perjalanan kita. Kita masuk ke dalam kubur, di kuburan kita tungguin sampai datang hari kiamat. Tinggal nanti di kuburan kalau dia banyak amal, yang nemenin amalan di kuburan. Kalau dia banyak baca Quran, yang nemenin di dalam kubur Al-Quran. Kalau dia banyak sedekah, maka yang nemenin di dalam kuburan sedekah. Kadang-kadang sedekah datang ketika tuh orang pengen digebuk sama malaikat, sedekah datang. Saya sebagai penghalang, dia sering sedekah, nggak jadi dipukul. Sholatnya datang juga ketika pengen dituncep, pengen dicambuk, pengen disabat, datang tuh sholat. Saya sholat yang dia kerjakan, jangan pukul dia, ditemenin namanya sholat. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah sedekah, siapa yang bakal ngebela dia ketika malaikat mau mukul dia, ketika malaikat mau nyambuk dia? Siapa yang bakal ngebela? Nggak ada. Maka kerjaan yang wajib yang diperintahkan oleh Allah itu nanti yang akan menjadi pembela kita di dalam kubur, yang akan menjadi saksi di hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala membuka pengadilan. Semuanya bakal diadilin satu-satu. Maka salat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, itu nanti yang akan menjadi pembela kita. Ustadz, saya bayar zakat, zakatnya dibayarnya benar apa kagak? Permasalahan yang akan timbul ketika zakat itu harus dibayar pakai apa? Dalam ilmu syariat, zakat itu harus dibayar pakai apa? Qut itu apa? Makanan pokok. Orang sekarang nggak mau ribet, nggak mau repot, datang ke masjid bawa duit bayar zakat. Kira-kira udah benar belum? Nah, ini kan kadang-kadang nggak mau repot, malas apa ke warung, malas ke pasar beli beras, bawa duit aja udah buat bayar zakat. Ini kadang-kadang zakat kita masih asal-asalan. Di masjid kalau zakat ada yang menerima duit, juga menerima duit.
Kalau bisa nerima duit bagus. Tapi kalau bisa nyediain beras itu bagus juga. Artinya apa? Jadi orang itu zakat benar-benar pakai qut. Qut itu apa? Makanan pokok. Jadi jangan kita gampangin pakai duit. Kita kalau mau zakat pakai duit di dalam mazhab Imam Syafi'i ini nggak diperbolehkan atau nggak dianjurkan. Pakai mazhab Ahmad bin Hanbal, ketika dihitung-hitung seorang itu kalau mau pakai duit kira-kira harus bayar 400.000 buat bayar zakat fitrah. 400.000. Kita kan kalau bayar sekarang berapa zakat? 75.000 kali, 50.000 ya? Nggak nyampe, 50.000 ya? 50.000 buat 1 jiwa. Kita hitung beras, mendingan beli beras. Itu lebih afdol dan itu lebih mengikuti sunnah. Kemudian zakatnya orang-orang yang pulang kampung. Pulang kampung belum bayar zakat, zakatnya di kampung. Nyari duitnya di mana, Bang? Tinggalnya di mana, Bang? Kalau kenapa-napa yang rawat siapa, Bang? Jangan kita tinggal di sini, bayar zakatnya di kampung. Kalau bisa bayar zakat itu di tempat lebih banyak, kita tinggal di mana? Di situ. Nah, ini kan banyak orang yang kadang-kadang suka nggak merhatiin nggak perhatian. Padahal zakat itu adalah salah satu rukun dalam Islam yang wajib dikerjakan oleh semua orang. Bahkan bayi yang baru lahir itu wajib bayar zakat. Anak kita lahir belum takbiran, bayarin zakat. Orang tuanya yang punya tanggung jawab dan diwajibkan. Ini sedikit untuk membuka wawasan yang akan kita hadapi nanti beberapa bulan ke depan, itu masalah tentang puasa. Syukur-syukur bisa nyampe puasa. Cuma rasa-rasanya kagak kalau di sini. Tinggal berapa pertemuan lagi, tapi masih dalam sholat. Nah, masih jauh kalau puasa ini di sini. Tapi nanti mungkin beberapa pertemuan terakhir sebelum terakhir kita buka saum untuk bekal kita di bulan puasa. Ya, karena kita butuh bekal, artinya kita ini butuh ilmu, butuh wawasan biar ibadah yang kita kerjain itu di bulan puasa nggak sembarangan. Karena kata Nabi apa min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Berapa banyak orang yang puasa cuman dia dapat cuman lapar haus, nggak dapat pahala. Pahalanya mana? Habis digerogotin sama kemaksiatan. Gerogot sama kucing, kalau sama kucing mah enak, tuh kucing masih sebalikin biar kata tulangnya doang. Tapi kalau udah gerogotin setan yang gerogotin, maksiatan yang gerogotin, nggak ada sisa pahala kita. Nah, maka kita butuh yang namanya bekal kita. Usikum wa nafsi, kita sama-sama belajar, sama-sama nyari ilmu, sama-sama kita nyari sesuatu untuk membenarkan ibadah yang kita kerjakan sebelumnya. Tuhramu sholatu wallahu a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan? Pak Abu, Obon ada? Namanya? Tanya. Atau tidak kemana. Nanti kalau kita kerjakan misalnya tempatnya cuma di rumah, nggak masalah. Artinya nggak pindah tempat duduk itu nggak pindah kerjaan yang banyak, artinya nggak terputus dengan amalan atau kerjaan lain yang lama, karena syuruk itu ya paling sejam atau 1,5 jam gitu. Jadi kita sholat subuh jamaahnya di masjid, tapi kita zikir wiridnya di rumah, nggak masalah. Jadi yang dimaksud nggak pindah tempat duduk itu bukan dia benar-benar nggak pindah dari tempat duduk itu, agak. Justru yang namanya ibadah itu harus kita pindah-pindah. Kenapa? Biar apa? Biar tempat itu yang jadi saksi. Kalau kita sholat di situ-situ aja, yang bersaksi dia doang. Tapi kalau kita pindah-pindah, antara sholat sunnahnya di sini, sholat wajibnya di sini,
Yang bersaksi, dia bersaksi, dia bersaksi, dia bersaksi, itu. Jadi kalau ibadah sunnah itu kita kerjainnya kalau bisa pindah-pindah, jangan di situ-situ aja. Nah, ini yang dimaksud nggak pindah tempat duduk, artinya nggak pindah kerjaan, artinya nggak beralih aktivitas dari zikir kepada cuci motor, dari zikir kepada tarik misalkan, itu namanya pindah aktivitas semua. Lagi, Saya Ustaz, tambah, ya. ini kan bulan Rajab, kita akan disunahkan setelah Maaf. maghrib dengan subuh ya, baca Ramadan maghrib. Itu kita tambahkan atau apa yang harus dikurangi biar nggak terlalu panjang makmumnya ya? Oh, baca doanya. Iya, baca itu Zikir. Oh, baca zikirnya. Iya. Apa yang dikurangin? Misalnya la ilaha illallah kan biasanya astagfirullah terus la ilaha Ah. illallah. Kalau saya di sini langsung Allah antas salam. Allah mantas salam. salam. Boleh Allah. Kalau yang jangan ditinggalin, la ilaha illallah wa la syarika lah. Kalau itu jangan tinggalin. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Kalau bisa jangan tinggalin Rasulullah mantas salam boleh. Ya. Kalau ya istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah. Kalau habis maghrib kan biasa 10, 3 aja nggak apa-apa dah. Gitu. Minimal jangan ditinggalin. Karena astagfirullah, istighfar, la ilaha illallah wa la syarika lah, kalau Allahumma ajirna minan nar, ini hadisnya warid. Hadisnya warid dan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan barang siapa yang baca Allahumma ajirna minan nar di setiap waktu salat atau di waktu pagi, maka dia akan mati dan akan dihindarkan masuk ke dalam neraka pada hari itu. Kalau dia baca pagi, siangnya mati, maka nggak bakal masuk neraka. Kalau dia baca malam, malamnya mati, maka dia nggak bakal masuk neraka. Ini hadisnya warid. Maka Allahumma ajirna minan nar itu harus saja, jangan ditinggalin. Ya, karena banyak yang nggak pakai atau nggak, padahal hadisnya warid. Lagi ada ibu paham ya? Mudah-mudahan paham. Gampang ini mau belajarannya, nggak ada ujiannya. Ya, ini mah penjelasan waktu sholat yang sekarang itu udah dimudahkan. Ya, jadi nggak terlalu detail, nggak terlalu ini, karena sudah banyak daripada teknologi yang menjelaskan atau bisa menunjukkan waktu-waktu sholat. Yang akan jadi masalah kalau dia tahu itu waktu sholat, dia kagak sholat, itu jadi masalah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aqsim lana bi khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik. Amin ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa bil yaqini ma tuhminu bihi alaina musaibat dunya wa mat'ana bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad fadli subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.